Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Istiqomah dengan NIM 238105064 kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis butir soal teori tes klasik menggunakan aplikasi iTeman. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah praktikum, evaluasi, dan penilaian. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus ada file latihan. Itu adalah file dari latihan siswanya gitu. Nah, ini kan pilihan ganda ya, jadi makanya ABC-an. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada 30 siswa dengan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 item. Nah, jadi di sini ada 30 siswa dengan 10 item. Nah, oke. Kita save dulu. Kita buka file, save as. Abis itu kita mau naruhnya di mana nih? Nah, aku kan naruhnya di download nih. Berarti aku klik bagian download. Nah, setelah itu kita klik lagi di sini download. Abis itu kita namain file name-nya itu apa gitu. Contoh latihan 1. Nah, terus habis itu kita menuju ke save as type-nya. Nah, kita cari yang namanya text tab delimited. Nah, yang itu. Nah, setelah itu kita klik aja. Kita klik, habis itu kita save. Nah, di sini kan nanti ada pemberitahuan ini nih, kita okein aja. Nah, habis itu kita coba nih dicek dulu ada nggak filenya. Tadi kan ada di download ya. Nah, berarti kita lihat tuh. Nah, oke, di sini ada kesimpan berarti. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan ya, makanya dalam bentuk notepad. Nah, di sini ada 30 siswa, lalu ada 10 item. Di sini ada siswa 1 ada apa aja jawabannya, ada A, dan B, ada A, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat di kunci jawaban. Nah, untuk kunci jawaban juga kita nge-save dulu nih dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita lihat dulu nih di sini ada 10 item yang seperti yang tadi udah dijelasin juga ya. Terus di sini juga ada kunci jawabannya. Jawabannya itu A semua. Dan seterusnya. Lalu abis itu kita nanti mengklik ke bagian filenya. Lalu save as juga, abis itu kita buka ke download kayak tadi biar sama. Oke, kita klik dulu download, abis itu kita namain nih file name-nya apa, kunci jawaban contohnya. Nah, oke, terus abis itu kita save as type. Nah, kayak tadi juga kita ngambilnya text tab delimited. Nah, ini jangan sampai salah ya, save as type-nya. Oke, kita save. Abis itu kita coba nih dicek lagi ada enggak. Nah, di sini ada nih. Ada latihan, kemudian kunci jawaban juga ada. Oke, kita beranjak ke item-nya. Nah, di sini item itu ada di step to run item, ada select file, ada input format, ada scoring option, lalu ada output option. Nah, kita fokus ke select file dulu. Nah, di select file ini ada data matrix file, ada item control file, ada output file, ada run title. Nah, kita fokus ke bagian atas dulu, atas pojok kanan kita klik, lalu kita klik download. Habis itu kita filenya itu diganti all files dulu. Nah, terus habis itu kita cari
yang tadi. Nah, oke, ini udah all files. Terus kita cari file yang sebelumnya kita save. Nah, kita klik yang namanya latihan 1. Oke, habis itu kita open. Nah, di sini berarti data matrik filenya udah keisi ya. Sudah terlihat di situ. Nah, kemudian kita buka ke item control file. Diklik paling pojok kanan. Kita ubah lagi jadi all files dulu biar gampang nyarinya. Terus habis itu kita klik yang namanya kunci jawaban. Nah, di sini udah keluar ya. Oke, di sini item control file-nya udah keluar. Habis itu kita lihat di sini. Ke output file. Jadi output file itu gunanya buat nanti outputnya tuh nama filenya apa gitu. Jadi kita namain aja nih output filenya, kayak misalkan output terus output soal. Nah, terus kita simpannya di mana nih? Di download. Oke, nggak apa-apa di download. Lalu kita di save. Nah, di sini select filesnya udah ya. Terus di sini ada input format. Nah, untuk input format kita mau ubah dulu nih yang ada tulisan delimited itu, ada koma sama tab. Nah, kita klik yang bagian tab. Lalu di sini ada tulisan do you want to investigate differential item functioning. Nah, kita dinonaktifin aja. Karena kita nggak perlu ya. Jadi yang awal itu kita ubah dulu jadi tab, habis itu yang bawahnya ini yang do you want itu, nah kita nonaktifin. Oke, seperti itu. Kemudian ke scoring option. Nah, scoring option ini nggak usah diapa-apain, jadi kita nggak perlu mengotak-atik ya. Lalu di sini juga ada output option, nggak usah diapa-apain juga. Nah, kita ke select files lalu ke run. Nah, di sini ada tulisan internal error karena kita harus nutupin dulu nih file-file yang di Excel-nya, jadi biar nggak error. Nah, jadi di sini aku nutupin dulu ya. Nah, di sini udah berhasil. Lalu kita oke, lalu kita klik aja yes, dan kita cek nih di sini. Tadi kan namain filenya itu output soal ya. Nah, kita cari di sini mana yang namanya filenya output soal. Nah, di sini ada kan nih, ada output soal scores, ada output soal. Nah, oke, kita boleh klik aja. Lalu kita buka dalam bentuk Excel. Nah, di sini udah ada ya skornya. Di sini udah kelihatan, cuman emang berantakan gitu. Jadi kita harus rapiin juga. Nah, di sini kita lihat juga nih ada output soalnya juga, dan filenya juga sama aja ya, berantakan. Jadi kita harus rapihin dulu. Oke, kita bisa scroll ke bawah buat ngeliat isi datanya. Tapi ini masih dalam keadaan berantakan banget ya. Di sini ada total itemnya 10, scroll itemnya 10. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada di bagian
reliability analysis di sini. Alphanya itu 0,6, ada split dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini aku nyoba buat ngerapihin dulu biar datanya itu bisa kebaca ya. Nah, buat ngerapihinnya kita bisa nih langsung ke data, lalu dan sebagainya nih, bisa lihat di sini. Nah, terus ini kan udah keadaan rapi. Nah, aku percepat aja ya biar nggak terlalu lama durasi videonya. Oke, di sini udah rapi. Nah, di sini juga bisa kelihatan itemnya tuh ada 10. Oke, kita tandain aja warnanya. Lalu ada minnya 7,6. Kita tandain juga. Lalu di sini ada reliability analysis. Alphanya itu 0,6, kita tandain juga. Lalu di sini ada split half random, split half first last, split half odd even. Yaitu ada yang random itu 0,4, yang first last itu 0,5, dan odd even itu 0,4. Oke, jadi kita itu harus membaca output soalnya ya, karena nanti digunain untuk interpretasi datanya gitu. Jadi kita harus bisa membaca output soalnya gitu. Nah, di sini kita perlu menandai bagian-bagian mana yang akan kita gunain buat output dari maaf. Kita harus menandain buat interpretasi dari outputnya. Nah, di sini biar mudah ditemukan, maka aku langsung aja ditandain pakai warna orange kecoklatan gitu. Nah, di sini juga ada total RPBIS. Oke, kita perlu baca-baca lagi. Nah, kita juga bisa lihat nih bagian atasnya mana aja yang udah ditandain.
Nah, untuk membuat interpretasi, kita tuh harus mengetahui bagaimana kriteria beda itemnya gitu. Jadi, untuk menentukan nilainya ini termasuk ke bagian yang mana gitu. Nah, di sini ada indeks, ada kesukaran, lalu ada item discrimination, ada kualitas pengocehan. Nah, indeksnya itu kalau kurang dari 0,3 maka kesukarannya itu termasuk ke dalam sulit. Nah, kemudian kalau 0,3 sampai 0,7 maka kesukarannya itu sedang, dan lebih dari 0,7 maka mudah. Nah, kita perhatiin ya bagian indeks sama kesukarannya untuk interpretasinya. Nah, untuk item discrimination dan kualitas pengocehannya itu bisa kita lihat juga di video ini. Kualitas pengocehannya itu berfungsi bila ada subjek yang memilih paling tidak dipilih 2% dari seluruh peserta. Nah, nanti kita langsung interpretasiin dari datanya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ya 0,2 sama 0,0 alias 0 karena kurang dari 0,3. Nah, kita bikin aja langsung interpretasinya. Kita pakai file Excel yang baru. Nah, aku di sini ubah dulu Times New Roman dengan ukurannya 11. Terus kita di sini ada nomor item, ada tingkat kesukaran yang berisi skor sama kriteria, lalu ada daya beda juga yang berisi skor dan kriteria. Terus di sini kita rapihin dulu. Ini durasinya dipercepat aja ya karena biar nggak lama banget. Nah, keberfungsian distraksi itu ada 4, yaitu dari jawaban A, B, dan C, lalu ada evaluasi item. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau nomor itemnya itu ada berapa? Ada 10, maka kita bisa langsung aja masukin 1 sampai 10. Nah, terus kita buat dalam bentuk tabel dulu. Kita perhatikan di bagian output soal. Nah, oke, kita di sini bisa langsung salin aja datanya. Habis itu kita nanti paste. Aku bagi aja ya jadi 2 bagian. Di sini biar gampang lihatnya. Kita langsung paste, oke.
Oke, maaf ya itu ada sedikit lama. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu ya kalau misalkan untuk kriteria dari bedanya itu kita melihat dari indeksnya. Nah, kita sesuaiin aja nih 0,7 itu kan berarti masuk ke kategori apa? Sedang gitu. 0,4 masuk ke sedang, 0,7 sedang. Nah, di sini satu nih, berarti di atas 0,7 berarti mudah, 0,8 mudah, dan seterusnya. Kita lihat aja di nya. Oke, kita udah ngedapetin semua kriteria dari skor tingkat kesukaran. Nah, ini sesuai juga dengan indeks untuk kriteria beda itemnya. Nah, sekarang kita fokuskan ke daya beda atau RPBIS. Nah, kita scroll dulu di mana bagian RPBIS-nya. Nah, kita di sini bisa ngelihat ya total RPBIS-nya. Nah, karena di sini udah ada dari outputnya, maka kita bisa langsung menyalin saja. Terus abis itu kita tempel ke bagian skornya. Nah, untuk bagian ngerapiinnya nanti bagian belakangan aja ya. Sekarang kita fokus ke hasilnya terlebih dahulu. Nah, terus abis itu di sini kan skornya udah kelihatan nih. Tinggal kita lihat ke bagian untuk kriterianya. Nah, untuk kriterianya itu kalau 0,6 baik, 0,4 baik, 0,7 baik, lalu kalau 0 itu buruk. Nah, di sini juga ada kriteria cukupnya, itu 0,4. Habis itu kita beranjak ke keberfungsian diskrit. Nah, sekarang kita fokuskan ke contoh dulu ya yang bagian A dulu. Nah, sekarang kita cari-cari dulu untuk bagiannya di mananya karena di sini kan banyak banget ya datanya, jadi harus teliti gitu nyari satu-satu. Nah, sekarang kita zoom ya.
Nah, di sini kan untuk yang A itu di kolom yang P, A itu kan 0,7. Nah, maka kita bisa nih menuliskan di interpretasinya. Nah, jadi kita nanti bisa lihat aja di kolom bagian itu. Nah, contohnya kayak misalkan tadi yang A itu 0,7, 0,4 sampai terusnya. Nah, kita bisa lihat satu-satu. Habis itu kita langsung salin aja. Nah, untuk nilainya yang Nah, ya yang bagian A ini, nah itu kan sebenarnya bisa aja ya dibuletin gitu, kayak misalkan 0,77 jadi 0,8 dan seterusnya. Tapi di sini aku untuk keberfungsian distraksinya itu lebih spesifik ke 0,67 dan lainnya. Spesifik juga. Lalu untuk evaluasi itemnya, kita lihat di sini. Skor yang lainnya itu kan diterima ya. Terus kalau misalkan kita lihat di sini yang B-nya itu kan 0,03 nih. Jadi opsi B ini perlu direvisi. Nah, terus yang bagian 3 juga nih contohnya. Untuk yang B sama yang D juga nih kita bisa lihat kalau opsinya harus diganti karena nilainya 0. Nah, dan seterusnya ya, seperti itu. Habis itu kita tandain aja nih nilai-nilai mana yang harus kita tandain. Kayak misalkan nih skornya di sini 0, ya kita tandain warna-warna merah. Jadi untuk interpretasinya itu biar kita lebih mudah dalam membacanya gitu. Nah, habis itu aku di sini langsung dirapihin aja semuanya. Aku tanda-tandain juga warna kuning sama merah. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, karena sudah tutorialnya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.